kalau aku bermain di atas panggung aku happy, aku bahagia. Itu yang aku rasain. Merasa bertanggung jawab untuk kehidupan adik dan juga diriku. Harta yang paling berharga itu diri sendiri dulu, baru keluarga. Sudah hebat sampai saat ini. Gitu, kayak sudah berani untuk menjalani hidup, sudah berani untuk bekerja keras. Ternyata teater itu adalah sebuah wadah yang sangat kompleks gitu. Kamu nyanyi ya bisa, kamu wadah semuanya nari ya bisa, kamu jadi seni peran bisa. Nggak kayak gini ya, kok menurutku harus kayak gini gitu, kok harus kayak gini hasilnya, kok harus menghadapi kayak gini, tapi ya mau gimana lagi, harus dijalani kan kehidupan ini. Iya. Gitu ya, jadi mengalir aja lah gitu. Menerima apa adanya. Halo, aku Nanda Arisa, ketemu lagi di Rumah Podcast X Collective Collaboration Space. Tapi bentar, udah siap belum nih Mbak? Mbaknya ini? Bentar ya, ini belum dicopot ya, mohon maaf ya. Ini rada-rada jengat soalnya ini. Jadi jengat gitu ya? Gitu. Emang yang keluar gitu ya, biar badai agak gini loh Zai. Gitu. Soalnya kenapa? Apakah titik kepercayaan diri itu ada pada badannya poni? Bisa jadi kan? Bisa jadi. Karena kalau lepek itu kayak jadi culun gitu. Kayak mana itu? Culun banget kayak gitu. Gitu. Oke. Harus disisip dulu. Tidak lupa kalau saya itu harus selalu pakai aksesoris. Saya sudah menyediakan ini yang lucu banget kan, saya ada bintang-bintangnya, kita tempelnya di sini aja. Nggak kuat tadi gue. Oke, loh nggak kelihatan. Agak kebalik ya ininya ya. Nah, bintangnya. Oke. Terus aku juga mau pakai ini. Oke. Itu per hari Senin, Selasa, Rabu. Tidak. Beda. Sesuai mood. Sesuai mood. Kalau lagi happy. Kalau lagi happy, ini anting cuma satu sih. Gitu. Aku cuma satu kebetulan. Itu anting ya, tak kira ini cepet. Lucu banget ya saya, ampun, nih sangatlah hijau daun. Gitu, hijau daun. Nah, jadi kalau aku tuh harus gonjreng gitu ya. Harus gonjreng. Yang lucu. Oke. Terus ini buat jepit apa? Agak rame ya, Wak. Ya, harus ini kalau berjalan kayaknya nanti ditanyain ini jepitnya harganya berapa ya gitu. Udah ya. Oke, please welcome Ita. Seru banget ya ampun ini. Happy banget. Halo Mbak Ita. Kabarnya kayak seceria pakaian dan aksesorisnya apa ini? Padahal di dalamnya rapuh. Waduh. Rapuhan apa ya nanti, wah. Agak copot ya di saya. Oke. Jadi podcast ini dimulai ketika jepitnya Ita itu udah dipotong. Oke. Mbak Nanda. Iya. Ya, gimana kabarnya Mbak Nanda? Sehat. Masya Allah, tabarakallah. Ya kita sudah lama tidak bertemu ya sayang. Iya. Kayaknya terakhir ketemu tuh kita waktu. Jadi aku kayak diwawancara ini kan. Emang kalau MC tuh gini ngobrol sama MC kayak pengennya gini ya. Iya ditanya-tanya ya kan. Terakhir ketemu tuh waktu kita ini ya kumpul bareng ya, Say. Kumpul bareng Terus sama anak-anak teater yang gak jelas itu ya, Say. Kan? Jelas kok. Mereka jelas kok. Obrolannya agak jelas ya, ngalor ngidul. Benar. Nah, Ita ini dulu aku kenal dari SMA, lagi-lagi dari SMA, tapi kita duduk bareng gini jarang banget atau malah belum pernah, aku lupa sih momennya. Jarang ya. Paling kan berkeluh kesah gitu ya, atau menggunjing orang. Itu poin utamanya sobat-sobat ya. Sobat Rumah Podcast ini ada panggilannya enggak sobat Rumah Podcast? Sobat apa ya? Sobat Rumah Podcast ya. Boleh ya. Kita bikin nama baru ya, Say. Sobat Rumah Podcast. Sobat Rumah Podcast. Ya ampun, ya sahabat Noah aja ya. Pendengar adalah pendengar yang suka di rumah. Iya, nah kita kan pengennya itu rumah itu jadi tempat ngobrol. Asik. Jadi tempat recharging. Gitu kan. Okay, tapi kalau itu kamu apa sih rechargingnya gitu? Rechargingnya. Apakah dengan kamu nge-MC atau berteater gitu kan? Atau malah menyendiri ternyata dari keceriaan ini anting hijau dan baju pink ini. Aku introvert Say. Enggak sih. Enggak tahu sih. Aku tidak terlalu mempercayai MBTI. Pernah MBTI. Tapi kayak masa sih kayak gini? Hasilnya
MBTI yang di online sih kebetulan. Oh iya. Kan agak tidak punya budget ya, Ya, Say, seru-seruan gitu. ya. Seru-seruan ya. Dan seringkali munculnya introvert gitu. Oh, Dan gitu. aku tidak mempercayai itu. Emang Kamu ngerasanya? serius gitu Heeh, heeh. introvert. Heeh. Tapi emang kalau untuk recharging aku lebih suka di kamar. Bermain dengan handphone, menonton drakor dan lain-lain kayak gitu ya, lihat timeless scrolling TikTok. Iya. Gitu-gitu Tapi untuk kalau recharging. pas di panggung gitu ya merasanya juga gue bintangnya gitu. Nah iya dong, pasti ini bintangnya nih gue banget nih. Bintang berapa Mbak ya? Bintang 1. Oh bintang 1 kayak ini mas-mas pelayaran. Bukan. Lulululululu. Tiba-tiba ini Mau bintang berapa? Grup di sini. Waduh, geruduk kayaknya di sini ya. Agak Takut banget ini kolektif di geruduk tau gak sih? di demo nanti. Serem banget. Iya tapi itu agak pick me ya. Agak pick me ya. Pick me. Apa star syndrome ya? Aduh, star syndrome banget sih kayaknya. Star syndrome ya? Kayaknya dia kelamaan ini di laut kan nggak ada Shopee. Nggak ada ya. Shopee. Iya, dia mau pesan kayak gimana pun Iya, nggak bisa jadi ya, Say. Shopee laut apa? Shopee isi. Shopee sih. Iya. Jadi gak ada gitu kan ya. Itulah tapi terus habis itu kalau di panggung kamu menjalani kan Yes. sebenarnya ini tuh ular, weh, banyak bisanya. Iya. Seperti ular. Asik. Seperti ular Yang sangat berbisa. oke. Ya banyak bisanya gitu bisanya, kan. Banyak bisanya kayak kalau ya karena kita jarang ketemu gitu kan, jarang cerita. Jadi kan ketemunya lihatnya di story. Yes. Ya kamu story apa? Oh lagi nge-MC. Stuck ya Anda ya. Ya muncul lah ya gimana. Keren. Nge-stuck, iya aku nge-stuck. Iya. Jangan Anda fans saya. Siapa sih ya ngefans sama ini Cepet Bintangnya. Itulah. Terus MC wedding ya, kru wedding itu memeriahkan ya kan. Nah terus kalau kamu ada gak sih kayak aku tuh pengen disebut sebagai ini gitu. Ada Gitu. sih. Jadi aku punya keinginan. Weh, rodok deep gitu. Aduh, deep enggak sih. Oh iya aku iya. tuh Punya pengen keinginan bisa pentas terus. pentas panggung mesti. Pentas panggung teater. Oh. As a actress. Oh, soalnya apa tuh yang kamu cari? Karena ketika aku pentas di atas panggung itu vibes-nya beda banget rasanya ketika aku menjalani kehidupan di dunia nyata sebelumnya. Dan rasanya feels-nya tuh kayak kena aja gitu. Nah, ini aku ditonton gitu. Ya. Tonton dengan karakter tidak as a Ita tapi karakter in cerita gitu ya, dan itu menyenangkan sih untuk menjadi orang lain. Untuk menjadi orang lain. Yes. Oh, gitu ya. Dan untuk prosesnya aku lebih suka prosesnya sih sebenarnya, lebih ke setiap proses kan ada ceritanya, setiap cerita ada prosesnya, terus ada masanya, ada masa ada prosesnya. Udah. Ini nggak selesai nih. Sepanjang masa ini tadinya. Oke. Nah, terus kan kamu tadi bilang kalau menyenangkan jadi orang lain gitu. Nah, karena gini, kalau ya kita sempat project teater juga kan, kayak gitu. Emang ya teater itu tuh kalau buat aku sih jadi salah satu kayak apa sih berubah jalan apa terapi gitu ya, rawat jalan gitu ya, rawat jalan gitu kayak ada sisi yang mungkin aku di underestimate atau mungkin jadinya kamu tuh sebenarnya orangnya nggak pede apa segala macam gitu kan, sehingga pada saat itu aku memberanikan diri untuk latihan gitu untuk ikut teater di ya SMA itu sih gitu kan. Terus ketemu juga pelatih ya, shout out ya, Al-Fatihah untuk Bang Heb ya. Bang Heb terima kasih banyak udah mengajarin banyak banget di situ. Akhirnya kan nemu ternyata di sini banyak hal yang bisa aku rilis yang sama ini kependem gitu loh misalnya gitu kan gitu. Nah, terus tuh aku jadiin ya udah di panggung gitu. Nah, kalau dari dirimu gitu kan ngebawa ke panggung itu apakah ada part of hal-hal yang mau dituangkan di situ atau keresahan-keresahan yang nggak tahu nih aku harus sama siapa ngapain ya gitu misal. Aku mengalir aja sih sebenarnya, tergantung situasi dan juga kondisi. Ya, tapi yang aku tahu kalau aku bermain di atas panggung aku happy, aku bahagia. Itu yang aku rasain. Meskipun proses dibaliknya kadang yo mangkeli, kok yo ki pemainnya kok yo ngene to kayak ora paham-paham ngene kayak.
dengan cara prosesnya dia Iya, mungkin. iya. Tapi di proses untuk menuju ke sebuah panggung yang besar itu menurutku itu banyak makna sih. Karena dari situ aku belajar banyak arti kayak gimana cara kita untuk memahami orang lain. Yep. Karena aku pernah di suatu proses Mm-mm. lawan mainku ini, Iya. dia memang umurnya agak jauh ya dari aku. Jauh tuh di atas, di Di bawah? bawah. Dia di bawah. Dan mungkin dia memang sedang rebel-rebelnya sebagai seorang Aktor. anak-anak sekolah. Oh, anak-anak sekolah, gitu oke. ya, anak-anak sekolah. Dan ya kalau aku yang sebagai sekarang yang sudah berumur ini Apa kabar? Saya ya. Aduh. Oke. Berumur ini. Berumur. kayak pemikirannya tuh berbeda gitu loh. Oke. Kayak menurutku ini harusnya seperti ini, tapi kok dia tuh main dengan sesuka hatinya dia. Seperti Vander itu, main sesuka hatinya dia itu kalau main teater. Pusing aku ya. Bukan saya nyebut. Oke. Kesebut ya, Iya, mohon maaf ya Vander. Kamu oke kok. Oke. Gitu. Jadi ada perbedaan dan di situ titik gimana cara kita untuk memahami orang lain. Iya. Gimana kita cara ketemu di tengahnya, gimana cara kita untuk bisa jalan bersama untuk sebuah pertunjukan yang menyenangkan orang lain juga dan juga menyenangkan untuk kita sendiri. Waduh keren banget. Waduh, ya ampun udah daging banget loh ini. Santai alat nih. Oke. Tapi iya sih aku setuju karena mungkin ya yang penting jalan aja dan kita menikmati proses teater itu gak sih? Gitu loh. Maksudnya bukan karena mau pentas, mau dilihat orang, ya itu ada pengennya gitu kan. Cuman kayak proses-proses ya entah latihan, entah saat itu dimaki-maki di depan banyak orang karena diri sendiri kita nggak benar. Tapi pada akhirnya tuh kita belajar nggak sih kayak oh dia tuh lagi struggling buat perannya misal kayak gitu. Nah itu tuh ngaruh nggak sih buat kamu menjalani segala peran yang ada di kamu jalani sekarang sih untuk belajar teater, terutama belajar ilmu acting itu sendiri ya gitu. Kamu gimana tuh ngebawa nggak nih si ilmu acting ini ke kehidupan gitu nggak sih? Kehidupan Kan pasti ya bilangnya, saya pasti karena dan lewat teater ini kita berbicara topik pertama ya di jam pertama ini yaitu membahas tentang dunia teater. Oke. Ini sehari kan ya? Seharian ya? iya. Boleh. Oke. Nanti tinggal dimintain invoice ya. Oke, kalau menurutku teater itu sangat-sangat bermanfaat di kehidupan nyata. Dan itu membentuk aku yang sekarang. Waduh. Karena dulu waktu kecil memang mamaku mengarahkan untuk udah kamu ikut fashion show, kamu ikut lomba. Oh, emang disupport? Yes, kamu ikut fashion show, ikut lomba gambar, mewarnai, nyanyi dan tampil segala macam. Jadi memang aku udah nyaman di dunia yang seperti itu, di dunia seni. Memang dalam keluarga ini ada beberapa pendapat ya, saya mamaku yang mendukung, papaku yang udah kamu gak usah neko-neko gitu. Iya. Tapi dengan jiwa-jiwaku yang berber ini, kenapa tidak? Iya kerasa kok berber. Kenapa tidak? Kenapa tidak gitu. Dan aku mengenal teater tuh emang pertama kali di SMA, jujur li, karena berawal dari kepo sih apa sih teater tuh kayak gimana sih, karena setahu aku selama ini ya udah fashion show itu tampilnya nyanyi dan segala macem, nari. Dan teater ini apa gitu kan nggak tahu. Ternyata teater itu adalah sebuah wadah yang sangat kompleks gitu. Kamu nyanyi ya bisa, kamu wadah semuanya nari ya bisa, kamu jadi seni peran bisa, bahkan bermusik pun bisa. Bermusik pun bisa, bahkan kamu jadi properti batu aja bisa. Iya kan? Oke. Kamu jadi di belakang layar bisa, dan itu sangatlah kompleks gitu. Iya. Dan di teater itu membentuk percaya diriku sih lebih tepatnya. Gitu. Jadi aku berani untuk ya seperti aku yang sekarang, aku berani untuk terjun ke dunia MC juga berkat itu. Iya. Aku banyak ngondek juga seperti dari situ deh kayaknya. Tapi waduh, disclaimer dulu nih, bukan berarti teater ngondek semua. Tidak. Tapi kita belajar fleksibilitas ya, betul sekali, agak mencongkel dulu ya, fleksibilitas. Gitu. Iya. Tapi ya aku ngerasain itu juga sih soal ya ini fleksibilitas yang beneran ya maksudnya, bukan yang fleksibel lentur ya, saya enggak. Ketika ya kita dihidupkan kadang kepentok sana, kepentok sini, terus mengharuskan kita menjalankan peran yang sebenarnya
belum pernah dipikirin gitu loh sebelumnya kayak gitu. Kayak misalnya saat ini aku di HR gitu kan, aku tuh pakai pendekatan belajarnya tuh pendekatan teater gitu loh, kayak ngerekrut orang tuh kayak kita casting. Nah gimana tuh, bisa ceritakan lebih lanjut Kak Nanda Ini terkait diwawancara perekrutan karyawan dengan casting di di dunia teater. Nah itu kan gini, kayak kalau kita nyeleksi peran untuk suatu tokoh, kalau di teater tokoh ya, kalau di kerjaan kan jabatan. Ya jabatan. Nah itu asosiasinya seperti itulah kayak gitu. Nah terus kalau misalnya ya CV itu ibaratnya apa ya, kayak CV atau job desk segala macam ya kayak ini skripnya. Ya. Nah itu kan nanti ada kualifikasinya, nah itu yang dipengenin sutradara atau ya entah owner, pimpinan segala macam, itu nanti diseleksi kayak gitu loh. Nah di situ pun juga interview apa segala macam kan kayak gitu ya gitu. Jadi kayak aku bersyukur belajar acting dengan orang yang tepat gak sih gitu ya. Belajar acting dengan orang yang tepat sehingga itu tuh bisa bikin kita jadi adjustable dan adaptable. Iya gak sih, kamu ngerasa gitu. Tapi kalau secara basic kamu orang yang ini gak di lingkungan baru itu tuh kayak social awkward dulu atau yang gimana tuh? Tergantung sih sebenarnya. Tergantung ininya, suasananya. Tergantung suasana dan tergantung orangnya seperti apa. Karena kalau terkadang untuk ketemu dengan orang baru, aku bingung untuk membahas topik obrolan untuk membukanya itu loh. Tapi terkadang juga ada di situasi di mana kayak aku pengen ngobrol gitu, terus aku kulik-kulik, terus jadinya ya udah santai aja, jadi ngalir dan segala macam kayak gitu. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Tergantung situasi dan kondisi. Yes. Jadi bisa menyesuaikan itu. Iya, makanya tuh saya introvert tuh kayak nggak percaya gitu loh. Iya, gitu kayak aneh. Kayak aneh gitu ya. Tapi juga kalau butuh waktu sendiri ya bisa-bisa aja juga ya. Betul. Oke. Nah, terus tuh kalau teater ini kan gitu, teater ini terus membawamu ke dunia MC kayak gitu kan ya kan, dan itu kan kamu sejak SMA ternyata, aku kira tuh udah karena sebelumnya fashion show itu tadi ya. Nah terus habis itu kamu kan cukup SMA udah berapa tahun berarti kan, udah lama banget kan, sampai sekarang kamu masih berteater gitu loh. 7-6 kamu nggak ada capeknya? Maksudnya latihan teater itu kan latihannya panjang ya, kita tahu. Iya capek gak sih? Kalau dibilang capek, semua pasti capek ya saya. Semua pasti capek. Cuman memang lagi-lagi aku menyukai proses untuk itu gitu, dan aku enjoy dalam hal itu meskipun banyak sekali suka duka dan lain-lain segala macam, tapi aku nyaman untuk menjalani itu. Karena orang tua ada background seni? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Gitu. Wow. Tapi pernah dikasih tahu sama mama nggak sih kalau misalnya udah ikut aja kayak gitu. Kalau fashion show kayak gitu. Kalau mama pasti mendukung. Pasti mendukung kayak ya udah ikut aja enggak apa-apa gitu. Misalkan ya udah jaga diri dan lain segala macam. Ya meskipun gimana ya, saya jaga dirinya orang kan beda-beda ya gitu. Menurutku ini udah jaga diri sih, maaf ya, Mah. Aman kok anakku. Jaga diri tuh gimana nih jaga diri? Jaga diri. Waduh. Oke. Tapi itu mesti pesan dari orang tua kepada anak-anak perempuan terutama yang meluncur di dunia teater. Betul. Gitu. Ya sebenarnya tinggal kita mau milih aliran yang mana. Jalannya mau milih jalan yang udah ikutin sana atau ikutin sini. Betul. Dan aku rasa gak cuman di teater doang. Maksudnya dimanapun kita masuk ke komunitas tuh pasti kan ada. Ya komunitas kan kumpul karena punya ketertarikan yang sama gitu kan. Komunitas badminton atau padel ya, lagi padel ya, lagi hits banget ya gitu. itu. Cuman kan nanti tinggal ikut aliran yang mana gitu nggak sih? Betul. Oke. Oh ternyata malah nggak ada background seni. Nggak ada background seni sama sekali. Terus kok bisa tertarik awalnya? Iya. Mungkin karena memang dari awal mamaku untuk dari kecil soalnya. Yes, karena kalau orang tua, kalau pandanganku ya, orang tua kalau dia punya anak cewek tuh pasti banyak banget diikutin ini dan segala macam. Iya. Untuk kamu dulu digituin. Yes. Beda banget sama adekku yang cowok. Oh iya. Adekku cowok, say. Beda banget, jadi dia tidak diterima seperti itu, aku melihatnya. Oh, bebas apa gimana maksudnya? Dia lebih ke ya udah terserah kamu apa gitu. Dan sekarang dia lebih suka ngegame. Yang menurutku, gaming. Iya, game tuh apa sih? Game tuh kayak kamu ngapain
game terus, mbok kamu ikutlah sana, ikut OSIS, ikutlah Iya. organisasi di sekolah, Iya, biar yang kamu bisa, leadershipnya yes, yang gitu. penting intinya bisa punya banyak teman gitu lah, Iya, relasinya iya, lebih iya, kebuka dibandingkan. Oh iya, karena gaming kan Yes, iya dia kan cuma terbatas oleh ruang dan waktu ya kan. Waduh, Ya, oke. ruang dan waktu. Jadi aku takutnya dia terbatas aja untuk kenalan ke dunia luarnya kayak gitu. Aku nggak tahu ya apakah treatment ini benar dilakukan oleh para orang tua di sana ataukah salah gitu. Oh ya, nggak tahu sih kalau Ya, itu kan. ini bukan ranah kita ya untuk Iya, dijawab ya. kayaknya tergantung orang tua masing-masing. Bukan ranah kita. Bukan ranah kita kayaknya ini ya. Mungkin butuh narasumber lagi sih kalau itu ya. Oh ya, sering dimunculin nih beban editor ya. narasumber konseling keluarga ya gitu kan. Oke. Nah, terus berarti nggak ada, terus mama karena ngikutin terus jadinya mungkin dari kecil juga ya, jadi terbiasa dengan dunia show kayak gini, aku happy diapresiasi orang kayak gitu-gitu. Nah, terus kalau kebalikannya nggak sih, kamu ngerasain nggak, karena mungkin manusia kan kadang kalau misalnya dapat suatu pujian gitu atau suatu hal yang bikin dia nyaman gitu kan, mesti kayak ada adiknya atau nagihnya gitu loh gitu. Jadi ada rasa kayak misalnya nggak dapet itu tuh kecewa kayak gitu. Kayak gitu. Nah kamu pernah ada di gitu nggak? Oh enggak sih, kalau sampai kecewa nggak dapet pujian Iya, atau kayak aku kok nggak diapresiasi ada gitu ya gitu. lebih ke Terus enggak kecewa banget breakdown sih. banget kayak aduh. Enggak sampai ngedon juga sih, enggak sampai ngedon banget Nggak kayak ngedon banget ya? aku harus haus pujian tuh enggak. Oh enggak. Sebenarnya aku lebih suka dikasih saran dan juga Oh gitu. ini ya, maksudnya apa sih dari misalnya penampilanku nih kurangnya apa gitu. Aku harus upgrade di mananya, kurangnya apa, aku lebih baik seperti apa. Gitu. Aku lebih suka kayak gitu sih. Oke. Lebih suka dikasih tahu kurangku tuh apa sih gitu. Maksudnya di bagian mana dibandingkan aku harus dipuji. Ya mestinya dipuji enak ya saya kayak ini kamu bagus banget ini ya. Peres ya saya. Terima kasih. Peres padahal tapi dalam hati pengennya kamu muji aku karena apa nih? Karena penampilanku bagus kah? Karena actingku bagus kah? Atau karena aku berhasil membawakan peran kah? Atau karena apa gitu. Jadi ada landasan. Aduh, landasan teori. Waduh, ini jadi kayaknya baru angkat-angkat kerjain skripsi kalau bahas landasan teori itu ya. Iya, saya ampun kayak stres banget ya sebulan ini ya. Jadi karena kapan sidangnya katanya? Rabu besok. Rabu Juli tanggal 9 Juli. Oh iya, saksikan sidang Itali. Oh enggak ya? Enggak open ini. Minta doanya ya semua ya, pokoknya minta doanya iya. semua karena ini adalah penentuan hidup dan matiku di kampus ini gitu ya. Kalau tidak lulus ya sudah saya di DO gitu ya, karena ini tahun terakhir. Iya, di UPN ya. UPN Veteran Yogyakarta. Jurusan Ilmu Komunikasi. Iya, jurusan Ilmu Komunikasi. Emang kita kelihatan banget ya Ilmu Komunikasi. Oke. Ambilnya peminatan aku broadcasting. Oh iya, sudah ya. Ya, sudah. Memang sudah di situ jiwanya. Sudah. Dan ini tuh menyangkut tentang, kita ganti topik ya sekarang. Enggak. Gak usah dituntun kayak gitu kan. Biar penonton tidak bingung ini. Apa sih bahasannya kok ngeloncat-loncat. Terus gimana nih? Pemilihan untuk aku kemudian kenapa memilih ilmu komunikasi, kenapa memilih broadcasting itu berawal dari SMA dan juga ada sangkutnya sama teater. Oh, balik lagi. Yes, balik lagi. Jadi dulu waktu memilih mau jurusan apa sih, aku mau kuliah apa sih, kayak karena aku tidak tahu ya, sakit jujur dulu aku tuh jurusan IPA kan di IPA. Yang tahu kan harusnya orang IPA tuh ya saintek yang mengambil jurusan yang farmasi. Ya seperti itu, tapi aku tidak suka hal itu. Karena sudah teracuni oleh dunia teater yang wah ini menyenangkan. Ini aku loh di situ. It's me di situ. Terus akhirnya aku punya pilihan antara ilmu komunikasi atau aku pengen ngambil teater. Isi. Yes. Wah, gimana itu terusan? Langsung mama saya, jangan ya mbak gitu, nggak usah, yang lain aja gitu, jangan diisi gitu. Karena aku tidak tahu ya kenapa orang-orang memandang isi tuh sedemikian rupa gitu, padahal tidak selamanya buruk gitu. Ya mungkin itu bagi beberapa orang yang dicemaskan mungkin kan ya terkait karirnya kan sebenarnya. Tapi menurutku selagi dia bisa survive di dunia yang fana ini itu it's okay sih, apapun bisa gitu. Terus akhirnya ya sudahlah aku memilih untuk
ilmu komunikasi. Dan memang aku dari awal menjuruskan aku mau ngambil ke broadcast ya. broadcast antara yang pokoknya di situ aku bisa ngomong dan tampil. Oke. Gitu. Karena kalau jurnal kan tidak mungkin ya aku menulis aku tidak suka gitu. Iya. Jadi aku ngambil ke broadcasting. Ke broadcasting. Yes. Ya pokoknya cari jalan buat ya pokoknya bisa tampil Yes. ya di TV ataupun podcast Di podcast rumah podcast. Di mana? Rumah podcast. Agak ngegas gitu ya. Oke. Ternyata balik lagi ke teater di situ karena udah kadung nyaman ya, kadung nyaman di situ. Tapi wah itu keren banget sih di situ. Aku juga milih psikologi sebenarnya. Nah, juga karena awalnya mau teater juga. Kan ya kan kita tuh emang sama awalnya mau teater. Nah itu terus makanya nggak usah ya Mbak gitu sama. Nggak usah ya. Terus akhirnya jurusan apa yang bisa relate aku belajar teater gitu. Nah karena lebih ke mungkin kalau kamu interestnya lebih ke tampil apa segala macam gitu. Nah aku lebih seneng kayak ke riset actingnya gitu loh. Nah kalau untuk ngebedah tokoh kan 3 dimensi tokoh segala macam tuh harus riset psikologi apa segala macam gitu kan. Mengetahui dinamika tokoh itu seperti apa secara karakter. Oke akhirnya pilih psikologi gitu. Karena bisa mendalami dan juga mencari-cari ini seperti apa untuk mendalami peran suatu tokoh. Iya, entah itu di panggung ataupun nanti misalnya untuk peranku menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Betul banget. Tapi ya akhirnya ya udah kepake di situ kan, ternyata kayak gitu. Oke. Nah, terus habis itu kalau untuk menjalani peranmu di luar ya, terus di panggung itu jadi MC, jadi kru WO itu pun kamu juga harus siap gitu kan ya, gitu harus satset juga. Nah kalau menjadi menghadapi adikmu gitu kan. Waduh. Oke itu ini sebagai yang ketiga. Nanti ada tiap ini ada covernya ya. Iya. Oke, berarti Ita sebagai seorang kakak di rumah. Sebagai seorang peranmu sebagai seorang kakak. Tadi kan kamu bilang kalau ortu tuh ngasih treatment yang beda. Nek kamu dituntun gitu ya, tapi nek adik lebih bebasin gitu ya, pilih apa terserah gitu. Nah terus kan gimana nih sekarang menjadi kakak dan juga sebagai ibu juga ya di rumah ya kebetulan. Cukup tricky dan juga cukup pusing untuk menghadapi sang adik lelaki yang sangat kucintai ini. Dek dengerin ya Dek. Jangan kakakmu ini loh Dek. Ini cari uang. Gitu. Cukup melelahkan bagiku karena waktu di awal-awal aku ditinggal sama mama, aku mendapatkan peran sebagai kakak dan tiba-tiba jadi ibu pengganti nih untuk adikku. Itu kayak aduh gimana ya orang aku yang suka main-main ini pengen menghadapi dunia luar ini harus mengurusi seorang adik, seonggok adik yang sangat rewel ini. Dan sampai sekarang pun aku tidak tahu treatment yang tepat untuk menghadapi si adikku ini. Karena adik cowok itu menurutku nakalnya tuh beda gitu loh. Kayak justru udah susah diatur, ya kan kasih tahu melawan, tidak mau mengerti, tidak mau mendengarkan itu. Minum kayaknya emosi banget itu. Tidak mau mendengarkan. Iya. Di rumah tuh emang selalu bawaannya tuh antara emosi dan juga saling jahil. Saling mencerta. Saling mencerta dan jahil gitu. Kita sama-sama jahil gitu. Jadi kita bingung, dia pun sebagai seorang adik mungkin bingung ya karena tidak ada sosok ibu mungkin ya, sosok ibu yang secara fisik ada hadir di sana. Dan aku pun bingung tapi sebagai seorang kakak dan juga yang harus mengayomi adik sebagai seorang ibu juga gitu loh. Jadi kadang aku memilih kedua kepribadian yang berbeda. Wah, gitu. Kepake lagi gak nih teater ya? Kepake banget kan? Emang join teater di bawah ini. Join teater di bawah ini. Teaternya banyak sih kalau Mbak Ita ini. Terus habis itu kamu harus mempelajari nih peran jadi gimana ya entah tegas atau ngebimbingnya jadi seorang ibu segala macam. Masih tinggal serumah kan tapi sama adik ya. Kalau tidak dia sebatang kara tuh nggak tahu kemana tuh. Masih tinggal serumah sama aku. Terus ngurusin pendaftaran sekolah. Tentu. Oh ya, tentu. Kan itu tugas ibu-ibu ya biasanya. Iya, kan? tugas ibu-ibu ya. Itu saya yang mengurus. Jadi kemarin waktu dia mau mencari SMP, mencari SMP,
Itu aku yang mencari tahu nilai terbaru ASPD tahun itu. Mantap. Masuknya kemana aja, terus Masih zonasi. kalau zonasi SMP? masih ada. Oh, masih ada. Tapi kebetulan adikku tidak mengambil jalur yang zonasi. Oh, bisa pilih. Bisa pilih. Oke. Jadi ada beberapa pilihan ya, dan Oke. adikku masih memakai jalur yang dia memakai Nilainya. hasil ASPD, karena menurutku zonasi dekat rumahku ya begitu-begitu aja ya sekolahnya. Iya, Sedangkan iya, aku pengen itulah dia ya. lebih mengeksplor Iya. aja sih sebenarnya. Tidak mengartikan semua sekolah itu jelek ya, Iya, dikatakan disclaimer. ini klarifikasi enggak, cuman aku pengen dia lebih main lebih jauh aja. Iya, gitu iya, ya, lebih explore, jauh, kan lebih cowok explore, iya, ya. lebih explore gitu. Jadi aku mencari tahu dan lain-lain, dan ternyata pusing ya ngurusin pendaftaran sekolah ini, ya harus ngurusin ini, ngurusin itu, daftarnya, Oke. dan segala macam, dokumen-dokumen yang harus disiapkan, Heeh. harus daftar ulang dan lain-lain segala macam gitu. Jadilah akhirnya sudah ketemu Sudah satu berhasil, sekolah. yes, berhasil. Aku memberikan beberapa pilihan sih ke adikku. Buat dia, Iya. Nilaimu segini. Kalau berdasarkan nilai masuknya ke sini. Oke. Pilih kamu yang mana, cari tahu. Heeh. Sekolah ini kayak gini. Aku udah menjelaskan Kasih itu. gambaran. Yes, kasih gambaran. Terutama juga ini sekolahnya di mana, maksudnya alamatnya di mana, jauh dari Iya, rumahnya jaraknya seberapa. Yes, karena aku kan juga harus mengantarkan dia juga kan. Oke. Oh iya, Ding Antar masih jemput, masih masih antar SMP. jemput, dan kalau misalkan misalkan aku tidak bisa mengantar atau menjemput, aku masih ada alternatif untuk apakah dia harus naik ojol kah, apakah harus dia naik ini dan segala macam, itu aku kasih opsi. Oke, kayak gitu. luar biasa sekali, Mom. Ya, tapi itu Oke. berbeda pilihannya dengan papa saya gitu. Pilihan sekolah. Pilihan sekolahnya berbeda. Itu tuh. Nah, inilah anehnya kenapa papa saya tidak ikut campur sejak awal gitu ya, Oke. untuk mengurusi anaknya ini gitu. Oke. Ya. Jadi papaku menyarankan dah masukin aja ke SMP X ya. X gitu ya, yang di sini gitu. Heeh. Sedangkan menurutku itu dengan nilai adekku segitu eman sekali. Bisa Masih yang bisa lebih lah lebih ya. tinggi gitu kan. Mana enggak Oke. mau, aku aja yang ngurusin gitu. Pada Semua- akhirnya pada akhirnya dirimu aku yang semua ngurusin gitu. Tapi adikmu tuh ketika kamu ngurusin itu ya, terus tipe yang cuek gitu, kayak maksudnya ngikut nyari-nyari juga atau seperti apa gitu. Nah, dirimu tuh juga nyarinya dari Google atau kamu nanya-nanya ke yang lain apa gimana gitu loh? Nah, aku basis Google aja ya, kan Basis kita Google kan aja ada ya? Google, ada AI, Iya, ada iya, segala iya, macam iya, ya iya. kan. Google, dan juga beberapa kali aku tanya sama guru SD-nya. Oh, gurunya SD-nya. Iya. Terkait ini sekolahnya kayak gimana dan segala macam. Jadi Oke. akhirnya Itu dia ya. untungnya dia menurut sih, karena dia masih belum tahu kan pada saat itu ini sekolah yang bagus yang mana sih gitu. Dan sebenarnya aku cuma kasih gambaran aja kayak gini-gini. Dia nggak ada request biasanya kan, kalau mau ikut si ini, temen si ini daftar Enggak. ya? Oh enggak ya. Dia yang ya wis ngikut Gimana dipilihin aja lah Yes. ya gitu Karena kan. aku sudah mau memberikan pencerahan kayak nilai kamu segini, kamu harus tahu diri ya gitu, nggak usah muluk-muluk ya gitu. Oke. Jadi aku mengarahkan sesuai dengan hasil dari apa yang dia peroleh. Sudah dihadapkan dengan Sudah dihadapkan. kenyataan Yes, gitu. gitu. Oke. Berarti kan kalau soal ada perbedaan pemikiran sama anggota keluarga di rumah gitu, atau mungkin khususan papa gitu ya mungkin. Nah, itu caramu ngadepinnya gimana tuh sebagai dua peran langsung gitu loh. Jadi kakak iya, jadi ibu juga iya gitu kan. Perbedaan pendapat ya. Aku Iya. lebih ngobrol sama adikku dulu. Karena sekarang aku tinggal serumah sama adik. Adik dekatnya sama aku. Iya. Jadi kita apa-apa saling sharingnya ya, berdua kita saling ya. ngobrol, butuh apa-apa ya udah berdua, makan berdua gitu, jajan berdua gitu kan. Ya udah, aku ngobrol ke adikku, kamu maunya kayak gimana gini. Kalau dari menurutku kayak gini nih, menurutku A, tapi kalau menurut papa B. Kamu mau ikut yang mana gitu. Ngobrol dulu ya. Tapi dalam kurung kalau bisa sih ya ikut pendapatku yang aja gitu kan, kamu sama aku nggak sama papa ya kan. Gitu. Terus ada itunya ya, doktrin kakak Di belakang kecil gitu, dalam kurung kecil. NB ikut kata kakak saja gitu ya. Iya gitu, tapi selebihnya aku berusaha untuk ngobrol dulu sama dia, meskipun agak sulit ya ngobrolnya. Ngobrol cuman ya selayaknya anak cowok gitu ya. Iya. Ditanya apa cuman ya serah. Nah, itu gimana? Gitu. Ya, Ya, ternyata kan gak cuma cewek yang ditanya Iya, terserah kan. ada juga ya terserah, aku ngikut kamu manut gitu. Terus
gimana sih gitu, ya Iya. udah kasih pilihan ini gitu. Iya, Ini Pak ini kayak gini gimana Kayak gitu. heeh. Ya udahlah nggak apa-apa gitu. Wow. Gitu. Gitu ya. Agak Berarti jadi sulit. penengahnya kalau di keluarga pada akhirnya dirimu sekarang. Kalau sekarang aku tidak merasa menjadi penengah sih. Mm-mm. Lebih merasa bertanggung jawab untuk kehidupan adik dan juga diriku. Mm-mm. Kayak gitu. Karena aku tidak tahu ya apakah ini boleh dibicarakan di sini terkait dengan keluarga. Oh, Keluarga. iya. Harta ya. Paling berharga diri sendiri. Oh, iya, Aku harta yang paling berharga itu diri sendiri. Iya, Diri sendiri iya, dulu baru oke. keluarga. Oke. Kenapa? Boleh diceritain? Karena kebetulan aku sama papaku sudah tidak tinggal serumah Oke. dan beliau Iya, sudah memiliki kehidupan yang Beliau. baru ya. Oke, iya. Dengan ya seperti itulah kehidupan barunya dia. Mungkin teman-teman sudah tahu apa maksudnya gitu. Iya. Jadi aku bertanggung jawab untuk kehidupan adikku sendiri dan juga Oke. untuk diriku. Mhm. Jadi mau gimana pun caranya ya aku lebih ke udah gimana kita hidup ke depannya aja deh gitu. Mm-mm. Gak usah kalau beliau mau ikut campur dan mau mengurusi dan bertanggung jawab sebagai seorang orang tua, ya alhamdulillah gitu, masih sadar gitu ya. Iya, Kalau enggak ya udah perannya sih ya, sebenarnya seharusnya. ya, peran gitu yang kan. seharusnya masih sadar ya udah gitu. Tapi yang penting yaudah kita berdua aja kayak gimana gitu. Bahkan aku sempat ngobrol sama adekku juga kan kayak Nah iya itu. eh, Ada diobrolin nggak tuh perkara kayak gini? perkara kayak ini kan Otomatis adikmu kan wis udah gede gitu loh. Iya, dia Pasti sudah kondisinya. tahu merasakan. Terus, Dan terus, katanya adekku kayak ya kalau ngelihat papanya kayak gitu ya gimana, aku juga bingung itu, mending aku sama kamu aja gitu. Dan dia lebih memilih untuk ikut sama aku. Beberapa kali aku tanya, "Bu, kamu sana nginep ke rumahnya papa atau kayak gimana?" main. "Gak mau di sini aja sama kamu." Oh, Udah kayak gitu. Oh, tisu. Iya, gitu. iya. Bahkan iya. beberapa obrolan sempat aku tanyakan kan, karena di umurku yang udah segini Mm-mm. kayak aku tuh pengen kerja, Hmm. terus tapi aku masih punya tanggung jawab, ini adikku nih Mm-mm. belum lulus sekolah nih. Oh, maksudnya pengen kerjanya kayak misal keluar kota atau Yes, gimana aku gitu pengen ya maksudnya? mencoba ke Jakarta Oh, iya, sebenarnya. iya. Gitu, lagi-lagi untuk mendalami dunia teater saya itu pengen Iya, ikut iya. casting film-film sebenarnya. iya. Aku lebih tepatnya ke Iya. Jakarta itu. Mm-mm. Tapi karena aku masih ada tanggungan Adik. seorang adik yang harus aku hidupi ini gitu kan. Terus aku sempat ngobrol juga sama adekku terkait menurutmu gimana gitu. Kalau misalnya kamu tinggal Iya, apa? misalkan kalau aku pergi nih atau kamu kayak gimana, hidupmu mau kayak gimana. Makanya dari sekarang aku membuka obrolan bahwa kamu tuh coba ikut ini biar kamu punya tahu relasinya ke depannya kayak gimana. Kamu bisa tahu kehidupan tuh seperti apa sih, maksudnya ada apa Bagaimana aja. dunia bekerja Iya, gitu kan, ada apa laki-laki aja. biasanya suka kayak gitu. Iya. Kalau di game kan tidak realistis ya, maksudnya kan iya. kehidupan nyata Ya, dan game kan beda. terbatas, Iya, ya. biar kamu ikut kegiatan yang lain-lain aja, biar kamu tahu dan kamu belajar sendiri gitu. Cuma memang agak sulit untuk mengarahkan anak cowok ini Oh, yang iya, sudah iya. edik dengan game, Oke. ya harus pelan-pelan sih Harus ngomongnya. pelan-pelan. Gitu. Oke. Dan bahkan aku dari sekarang tuh udah mulai bukan ngedikte sebenarnya, lebih ngasih tahu coba belajar mandiri ya gitu. Jadi di rumah bagian yang Oh, begitu guys. aku mencoba untuk membagi tugas Oh, ya. oke. Mencoba untuk bagi Oh, tugas. menarik nih, oke. Iya. Aku cuci, kamu jemur. Oke. Iya, oke. Ini kalau udah selesai makan cuci sendiri. Cuci sendiri. Cuci sendiri. Terus setrika baju, aku suruh dia setrika bajunya dia sendiri. Gitu. Jadi tanpa ada aku harus Wow. mengurusi dia gitu, karena Iya, aku iya. nggak bisa nih kalau misalkan aku tidak mengajari adikku hal-hal basic seperti itu, dia nggak bisa hidup sendiri gitu. Apalagi kalau misalkan nanti aku sudah nikah, ya nggak tahu ya kapan nikahnya ya gitu kan. Kalau Cuman aku sudah mikirnya kan udah iya, jauh. kalau aku sudah nikah kan nggak mungkin dia harus ngintilin aku terus setiap saat gitu kan. Aku pengen dia bisa hidup mandiri dan juga bisa hidup dengan dirinya sendiri. Ya ampun, betapa mulianya kakak yang satu. Kakak idaman. Enggak kok, masih suka mayah-mayah kok di rumah. Mayah-mayah Suka gitu. mayah-mayah kok. Oh, oke. Jadi kamu punya insight, oh aku harus bagi tugas ini, misalnya sesimpel aku yang nyuci, dia yang jemur kayak gitu. Apakah kamu lihat reference atau kayak ini aja, muncul aja kayak Muncul oh, ini aja. adikku harus ini gitu. Lebih muncul aja karena kalau ngerjain semua capek ya. Karena aku kan juga
nyambi untuk kerja di tempat lain nih, Iya, nyambi iya. nge-MC, nyambi nge-freelance WO, nyambi nge-freelance yang lain segala macam, event. Lebih sering nggak di rumahnya kan gitu. Jadi kalau misalkan aku tinggal kan nggak keurus tuh rumahnya, ya kan. Iya, iya. Jadi sebisa mungkin kayak ya area tempat tidurmu kamu sapu-sapu sendiri Iya. gitu. Kamarku aku sapu Sendiri. sendiri, beresin sendiri. Buku-buku kamu ya beresin sendiri. Cuman untuk urusan rumah tangga kayak dan lain segala macam. Makan aku dari aku. Kamu nggak usah mikirin Oh, nggak usah makan mikirin kayak gimana. kayak gimana. Semuanya dari aku. Yang penting bagi tugas aja biar kamu bisa tahu Belajar juga. belajar sendiri ya, nyetrika kayak gimana, ya nyuci kayak gimana, jemur gimana, cuci piring dan segala macam. Oke, agak di training ini. Iya, agak di training. Mau buka restoran nih kayaknya. Oke, Jadi pegawai. Bisa nanti di Siap-siap ini ya, aja. interview ya. Oh gitu. Apa mau jadi barista di kolektif? Wah. Kita berkolaborasi dengan kolektif ya nih. Masuk. Kolektif. Oke, mungkin lebih deep lagi nih gitu. Nah, kalau soal tadi kan kamu bilang pengen pengen ke Jakarta sebenarnya karena ya kesempatan acting banyak di sana segala macam. Nah, kadang kan emang ada kita punya mimpi atau punya kepengenan tuh kan dia nggak ada batasnya ya kalau kepinginan dan mimpi itu kan ya kan kayak oh ya kayak gini-gini pengen manggung misalnya sama teater koma atau segala macam kayak gitu-gitu. Amin ya gitu ya. Nggak adaptasi naskahnya doang gitu kan bener-bener memainkan naskahnya dia di teater koma kayak gitu kan misal. Nah, terus kan kayak kepentok sama suatu kondisi gitu yang ya entah itu ya harus tanggung jawab gitu kan. Gitu kayak kalau aku ya sharing kali ya sharing. Aku kan belum lanjut nih untuk jadi psikolog ya kayak gitu. Sebenarnya pengen tuh ambil profesi di situ gitu kan. Cuman ya ada lain hal lah yang A B C D F G sampai Z itu yang wah kayaknya belum bisa nih tapi juga sebenarnya secara diri itu juga udah siap kayak gitu. Jadinya kepentok aduh. Wah, terus akhirnya tuh kalau aku ya jeleknya juga sih sebenarnya jadi kadang tuh menyalahkan keadaan coba nggak kayak gini. Nah, kamu pernah ada gimana pernah ada momen kayak gitu nggak gitu atau gimana mungkin sharing gitu coba nggak kayak gini ya lebih tepatnya itu semua hal yang aku lakukan sekarang ada efek imbasnya dari semenjak mamaku sudah meninggal gitu. Aku sudah nggak ada gitu. Jadi semuanya sejak itu titik dan ada problem juga kayak perbedaan pendapat, perbedaan komunikasi, bahkan perbedaan yang menurutku harusnya kayak gini kok menurut dia kayak gini gitu. Jadi semua keputusan yang aku ambil sekarang ya berimbas dari situ sih. Dan beberapa kali kalau untuk mikir harusnya nggak kayak gini, beberapa kali aku pernah kepikiran kayak gitu. Harusnya kok nggak kayak gini ya, kok menurutku harus kayak gini gitu, kok harus kayak gini hasilnya, kok harus menghadapi kayak gini, tapi ya mau gimana lagi, harus dijalani kan kehidupan ini. Iya. Gitu ya, jadi mengalir aja lah. Gitu. Mengalir aja lah. Menerima apa adanya. Jangan menyerah, jangan menyerah. Air mata udah mau tetes gitu ya, tapi kayak tiba-tiba dia kelawak gitu lah ya. Oke, berarti kayak coba ya pasti ada terpikirkan gitu pasti loh. Kan iya, kayak terbersit karena lah. Iya, karena secara apa ya, mungkin ngobrolin kalau secara teori psikologinya tugas perkembangan itu kayak mungkin belum pada tahapnya, tapi itu kita dipaksa perannya tuh harus harus jadi ibu juga nih buat adik gue juga gitu kan. Terus nah itu yang titiknya yang gitu. Terus betul. Kamu ngehibur dirinya tuh, maksudnya sampai pada akhirnya memilih untuk ya udah jalani aja gitu kan. Maksudnya kita punya banyak pilihan gitu loh untuk bereaksi sama kondisi yang ada di depan kita gitu. Nah, yang bikin kamu milih nih, oh yes, jalani aja nih gitu. Semangat apa nih? Semangat apa ya? Semangat untuk hidup ya sebenarnya. Karena aku punya bukan prinsip juga sih, kayak aku takut aku nggak bisa hidup. Kayak punya. Ada ketakutan itu tak? Ada takut aku nggak bisa hidup gitu. Kayak aku harus kerja apa ya gitu. Aku kalau nggak punya uang kayak gimana ya gitu. Aku bisa makan nggak sih besok gitu. Aku harus gimana ya hidup ke depannya. Bahkan ada beberapa pertanyaan, kamu mau hidup kayak gimana sih tak gitu. Iya. Ke depannya tuh kayak aku bahkan belum kepikiran sampai sana gitu. Aku mau hidup kayak gimana ya. Itu yang jelas aku pengennya untuk saat ini sih seperti ini gitu. Tapi untuk jangka panjangnya dan lain segala macam, bahkan obrolan-obrolan yang aku sama
ayang gitu. Obrolkan Iya, setiap iya, iya. saat gitu. Kamu pengen kehidupan seperti apa Apa? sih? Kamu pengen mencapai apa di hidup ini gitu. Terkadang aku masih belum membayangkan hal jauh ke sana gitu karena kepikirannya aku bisa hidup gak sih sekarang ini gitu. Aku masih bisa hidup gak sih? Aku takut gak bisa hidup aja. Oke. Gitu. Terus Wah, jadinya- itu kayak udah titik takut gak bisa hidup. Ini Takut kayaknya nggak udah bisa bahasan Sujiwo Tejo. pembahasan obrolan kesekian ya. Iya, 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 ini udah di banget loh ini ya kan. Iya, minum gak apa-apa loh, minum. Ini air Terima suci kasih kok air ini. suci, sudah air suci. Oke, jadi apa namanya pernah takut nggak bisa hidup gitu ya, nggak bisa hidup. Tapi pada akhirnya kan menjalani Ya, juga ya, mengalir aja. mengalir aja ya di situ. Nah, terus support system nih penting dong ya. Nah, pasti. Iya kan? Terima kasih kepada orang pertama. Langsung special thanks gitu ya. Special Ya, kreditnya muncul Gak ada gitu kan. kata pengantar gitu. Kata Terima kasih pengantar. kepada yang pertama Iya, gitu. oke. Pasti ada support sistemnya yang Iya. jelas. Terima kasih banyak kepada Vander. Oh, langsung nyambut tawa. Oke, nggak apa-apa. Gak apa ya, terima nggak kasih apa-apa. kepada dia yang selalu mendengarkanku. Terus juga terima kasih pada diriku sendiri juga. Iya, oke. Gitu. Dan terima kasih kepada banyak pihak yang sudah mensupport Kan aku acara di- ini. mensukseskan acara Iya, ini. iya, iya. gitu. Oke. Tapi gini, kadang tuh merelatekan gitu loh. Kalau misalnya hubungan di keluarga itu seperti apa tuh kadang ngerelate juga di pasangan gitu kan, atau ke support sistemmu gitu, entah itu teman atau pasangan yang emang punya close relationship gitu loh, gitu kan. Nah, bisa ada yang dia menyalurkan atau mencari itu di pasangannya karena dia nggak dapet di keluarganya, gitu. Jadi kayak gitu tuh, gitu. Terus atau malah dia biasanya di keluarganya tuh kayak gitu, jadi sama pasangannya ya kayak ngono, kayak gitu juga, gitu kan. Nah, kamu kan sama dirinya, sama Mas Wander ini kan lama ya, lama loh, lama. Sudah mengikuti sejak tahun berapa kak? Sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Bahkan sempat ada project bareng, kalau kamu masih ingat short movie Diam, kamu talentnya sama Vander kan? Lupa. Iya lagi yang berdarah-berdarah itu nggak sih Iya, kak? Ya yang ampun. berdarah-berdarah itu. Iya, itu Ya ampun. chemistry mereka luar biasa sih kalau dalam satu panggung bareng. Pers. Banget itu enggak. Nah, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Terus ketika prosesnya masih ya berjalan sampai nantinya kapanpun itu kan mesti ngelewati fasenya yang beda-beda ya. Entah Betul. fase alay apa fase lagi chaos-chaosnya Iya, gitu kan iya, gitu. iya. Nah, hal itu gimana tuh? Apakah kamu juga membawa hal gitu tuh di pasangan dari keluarga gitu? Gitu, Kalau misalnya untuk dari keluarga emosional aku, emosional dari emosional. keluarga kamu bawa ke kamu punya relation nggak? Lebih tepatnya aku sharing aja ke dia. Aku sedang ada masalah ini, aku ceritanya ke dia kayak gini-gini. Dan dia juga cerita tentang keluarga dia seperti apa, kehidupannya dia seperti apa, dan segala macam. Gimana kita, pokoknya di situ letaknya adalah gimana caranya aku bisa mengkompromikan hal itu dan juga memahami dia. Yap, Kita saling yap. memahami gitu di antara keterbatasan kita, di antara masalah-masalah kita masing-masing, ego masing-masing mungkin ya, gimana cara kita saling memahami dalam suatu hubungan ini kayak gitu, dan kedepannya mau seperti apa itu kita harus bentuk kan dari sekarang. Yang bahkan sampai saat ini pun aku masih nggak kebayang juga kan, maksudnya aku harus seperti apa nih di kehidupan setelah ini gitu, kehidupan selanjutnya kalau bersama dia gitu dan lain segala macam gitu. Tapi lebih tepatnya aku menerapkan metode ya udah cerita aja, meskipun cerita yang sepele kayak hari ini aku mau podcast loh sama Nanda. Oh, cerita gitu. Ya, aku udah kasih tahu aku mau podcast loh terus hari ini bilang sama apa dia? Nanda gitu. Lo bilang apa dia? Oh ya bagus. Oh ya bagus. Ya bagus. 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 Oke, jadi ya full support lah ya dia. Total berapa tahun nih, Tak? Ya Allah, malu. 10. Enggak, belum nyampe. Oh, belum ya? Belum nyampe. Oh, bentar lagi ini kan bikin pesta sendiri. Anniversary program. 10. Udah kayak mau Soalnya kayak udah lama banget gitu loh. seumur masukin anak SD lah. Oh, Samir masukin anak SD ya, dihitung sendiri lah ya guys. hitung sendiri. Tapi mbaknya ini udah gak jomblo ya jelas ya. Wah, nanti. Ya, tapi enggak apa kalau ada Loh. ada yang Takut seger-seger. aku. Oke, terus itu menjadi kan soalnya kadang ada ya yang malah menjadikan misalnya nih di keluarganya nggak dapet
apa gitu atau punya trauma apa di entah hubungan sebelumnya atau mungkin di keluarga terus bawa ke relation gitu loh. Gitu Oke, loh. itu Jadi mempengaruhi iya kan banyak yang hubungannya. toxic. Iya, toxic banget. Aku sebisa Toxic mungkin dari- nggak toxic gitu. Meskipun aku nggak tahu ya apakah aku Toxic apa melakukan enggak, ketoksikan atau tidak. Pengennya sih jangan toksik gitu. Jadi ya sudah sebisa mungkin kita udah apa-apa cerita aja, ngobrol aja. Iya iya. Tapi setuju sih kompromi itu kuncinya sih, kuncinya untuk terutama buat yang ini ya deep relationship kan kalau kayak pacaran kayak gitu kan deep relationship gitu kan. Nah, itu tuh kompromi emang jadi hal yang wajib gitu karena kamu punya kepala dan pikiran sendiri, dia pun juga begitu gitu kan. Nah, itu yang susahnya di kayak gitu ya. Gitu ya untuk menghadapi apa namanya pasangan yang sulit gitu loh. Kalau dari sisi psikologi bagaimana tuh menghadapi kompromi dalam sebuah hubungan gitu? Ya, kalau dari psikologi secara teorinya kan ya aku nggak mendalami itu ya. Cuman kalau misalnya di highlight gitu ya, aku tuh baca ini nih teori kalau misalnya soal relation segala macam. Aku punya isu di relationship gitu kan karena ya punya hal yang belum diselesaikan di masa lalu kayak gitu loh. Jadi kebawa gitu. Jadi ini nih harus selesai nih. Jadi jangan sampai ke entah siapa nanti gitu kan yang pada akhirnya sama saya itu tuh malah jadi tumbale kayak gitu loh. Aku juga nggak mau kayak gitu kan. Nah, itu tuh ada namanya teori attachment atau kelekatan namanya gitu. Jadi makanya aku tanya, soalnya kalau di psikologi tuh agak direlatin tuh. Nah, hubunganmu gimana sama orang tua itu tuh berpengaruh ke pasangan kayak gitu. Kayak misalnya kamu pernah denger gini deh. Kalau misalnya cari laki-laki tuh yang sayang sama ibunya. Kayak gitu pernah dengar gak sih? Iya, pernah dengar, Nanti sering banget. kamu juga bakal disayang kayak gitu. Nah, itu besok tapi balik lagi sih itu tergantung kepercayaan orangnya masing-masing kayak gitu kan. Nah, terus misalnya teori attachment itu ya ada kalau yang paling kontras kan antara menghindar atau dia itu adalah yang merasa aman gitu loh. Gitu. Nah, itu menurutku kan itu berpengaruh ke cara komunikasinya juga gitu loh. Kalau misalnya nih lagi yang kelihatan banget kalau lagi konflik sih, misalnya ya sama pasangan gitu. Dia punya tipe orang yang nih lagi konflik tuh yang hilang gitu loh, kayak apa silent treatment. Nah, silent treatment yang menghindar. Tapi kalau kita ngerasa secure gitu tuh ya diobrolin gitu. Gitu kayak yang kamu bilang, ya cerita aja nih kita gitu kan, cerita aja kamu ngerasa gimana diceritain diungkapin ya wis selesai gitu. Walaupun ya wajar misalnya mau ada agak nggak kontakan dulu berapa lama gitu tapi nanti diobrolin gitu loh pada akhirnya nggak yang terus numpuk nggak pernah dibahas kayak gitu. Nah menurutku ketika di relationship kayak gitu tuh cukup aku mengacu pada teori itu juga sih gitu. Kelekatan itu juga sih. Jadi aku maksudnya bukan harus nanti aku harus cari yang orang yang secure gitu, jangan ini gitu. Ya kita nggak bisa maksa itu ya. Masa mau di psikotes dulu juga kayak mana itu? Tolong CV-nya. Juga gak mungkin kayak gitu kan. CV-nya kamu CV-nya. Soalnya kalau ta'aruf. Iya, aduh. Makin nggak tahu ya itu dalamnya seperti apa. Iya. Nah, maksudnya bukan berarti ini ya disclaimer dulu. Disclaimer ya. Itu hal yang baik. Oke, kita lanjut aja. Gitu. Kita ke topik yang mana lagi? Iya, atau soalnya gini kan lagi diagung-agungkannya itu kan yang love language itu loh tak? Iya kan? Word of affirmation, physical attack lagi touch. Physical touch segala macam gitu. Menurutku itu tuh hal lain gitu kayak gimana caranya kalau kamu nggak tahu cara handle komunikasi si pasanganmu ini tuh menghindar apa dia punya rasa yang secure gitu dibanding love language-nya gitu loh maksudnya. Kalau misalnya dia physical touch nih gitu. Tapi kalau orangnya menghindar ya gimana kamu mau megang ya bukan memegang tangan. Maksudnya menurunkan emosinya gitu misalnya kan dengan physical touch entah itu dipeluk atau di apa gitu kan. Nah itu sih yang menurutku lebih kenalin itunya dulu dibanding
love language-nya kayak gitu loh. Ya, karena love language itu ngikutin nanti ya Iya, di akhirnya. itu ngikutin seiring berjalannya waktu. Betul, Oke. kayak siapa sih yang gak suka 5-5-nya gitu loh Iya, maksudnya. kalau ada 5-5 gitu Iya, ya. ada 5-5 gitu. Siapa yang gak suka sih kayak gitu sih. Apa menurutku sih. Menurutku iya. Oh, begitu ya. Menurutku apa benar? Mbaknya doyan nyanyi guys. Dikit-dikit ya. Semoga gak kena copyright ya ini banyak. Biar ada backsoundnya gitu kan. Enggak full. Oh gak full. Nanti ada hak itu Cipa. Tit, gitu. Ada hak ininya diminta Mas Dani. Maaf ya Mas. Takut banget lah gitu. Maaf ya Mas. Gitu. Di relation ya tak. Kayak perjalananmu wah ini juga ya. Maksudnya kayak gini-gini juga belum pernah ngobrolin juga kan. Iya, gitu iya. kan untuk yang hal itu strugglingmu segala macam gitu kan. Nah kalau boleh minta waktu nih buat kamu. Matiin lampunya. Olah rasa tiba-tiba. Ding. Enggak. Tadi kan kamu udah ke adikmu gitu. Ke adikmu tolong inilah deh gitu lah. Maksudnya nurut lah deh sama kakak. Bahasa kasarnya seperti itu ya. Nurut gak? Ya kan yang terbaik buat dia juga gitu. Tapi kalau yang kata-kata buat dirimu sendiri nih. Aduh. Gitu. Untuk saat ini kita Untuk yang saat sekarang. ini. Iya. Bagus. Ita sudah hebat sampai saat ini. Gitu kayak sudah berani untuk menjalani hidup, sudah berani untuk bekerja keras meskipun ya kamu ada sisi mager dan malesnya lebih banyak gitu ya, tapi kamu sudah hidup itu sudah cukup. Yang penting bahagia aja. Gitu. Sudah hidup, sudah cukup gitu kan. Hidup terus berjalan. Jalan. Untung ya. Nyanyi lagi. Oke, thanks a lot Ita atas waktunya. Nice to see Udah you selesai guys. nih. Loh, ini emang enggak mau diakhiri Kan terus ya. Ini gimana sehari? Ini Nanti baru 30 oh gitu. menit, ya. Tapi intos yang 23 jam nanti yang tanggung. Maaf ya. Mohon maaf. Podcast. Maaf. Oh ya, terima kasih banyak Kolektif. kepada Rumah Podcast. Oke. Terima kasih banyak sudah mewadahi mengobrol kita hari ini. Iya. Terima kasih juga untuk kolektif. Iya, kolektif, Apa collaboration. itu kolektif? Kolektif. Oh, itu kafe gak ya? Gak sebenarnya kolektif tuh collaboration. Makanya bukan cuma collaboration tapi collaboration gitu ya. Collaboration space gitu. Makanya di sini tuh juga banyak ruang, salah satunya ruang podcast ini kan menyediakan banyak ruang buat ide-idemu. Nyari ide apa di sini? Masya Allah tabarakallah ya, nanti akan ketemu. Betul, langsung gitu ya. dekem aja di sini ya di Iya. ruangan berapa kali berapa ini? Waduh ini tak ukur dulu kalau gitu ya. Oke,